Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan baik, meski aku tahu, mungkin tidak semuanya benar-benar baik. Kalau kamu sedang lelah, sedang bingung, atau merasa hidupmu tidak seperti yang kamu harapkan, percayalah, kamu tidak sendirian. Hari ini, aku tidak datang untuk menggurui, bukan juga untuk menghakimi. Aku datang untuk berbicara dari hati ke hati, tentang sesuatu yang sering kita lupakan, tentang diri kita sendiri, tentang mimpi yang dulu pernah begitu besar, tapi kini mungkin sudah terlupakan. Aku ingin kamu mendengarkan ini, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Bayangkan, seolah-olah ini adalah obrolan hangat antara sahabat. Karena aku tahu, di balik semua aktivitasmu, di balik semua senyummu setiap hari, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Apa kabar aku sekarang, yang dulu punya cita-cita besar? Di video ini, kita tidak akan bicara hal yang rumit. Kita hanya akan berbincang, dari hati ke hati, tentang sesuatu yang sering kita lupakan, tentang diri kita sendiri. 1. Mimpi yang perlahan hilang. Coba ingat masa kecilmu dulu. Saat gurumu bertanya di kelas, kalau sudah besar, kamu ingin jadi apa? Hampir semua dari kita punya jawaban yang penuh percaya diri. Ada yang menjawab ingin jadi dokter, karena ingin menolong banyak orang. Ada yang bilang ingin jadi pilot, karena ingin terbang tinggi menembus awan. Ada yang bermimpi jadi pengusaha, supaya bisa membahagiakan orang tua, supaya bisa hidup bebas tanpa kekurangan. Dan menariknya, saat kita kecil, kita tidak pernah ragu menjawab. Kita mengatakannya dengan suara lantang, dengan mata berbinar, karena waktu itu, kita percaya bahwa semuanya mungkin terjadi. Kita belum mengenal kata tidak bisa. Kita belum tahu rasanya dihina, gagal, atau diremehkan. Tapi semakin kita tumbuh, kenyataan mulai menunjukkan wajahnya. Ada yang ketika masuk sekolah menengah, mulai sadar bahwa nilai pelajarannya tidak secerah yang ia harapkan. Ada yang keluarganya tidak cukup mampu untuk membiayai kursus atau sekolah bagus. Ada pula yang sudah bekerja keras, tapi hasilnya tetap tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Perlahan, mimpi yang dulu bersinar itu mulai redup. Kita berkata pada diri sendiri, mungkin aku memang tidak sepintar mereka. Sepertinya aku harus realistis saja, yang penting bisa makan. Mungkin mimpiku terlalu tinggi untuk orang sepertiku. Dan sejak itu, langkah kita mulai mengecil. Yang dulunya berlari penuh semangat, sekarang hanya berjalan dengan kepala tertunduk. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita berhenti percaya. Bayangkan, seseorang yang dulu ingin jadi penulis terkenal. Dia suka menulis cerita, bahkan rela begadang demi menuangkan imajinasinya. Tapi setelah beberapa kali karyanya ditolak, dia mulai berkata, "Sudahlah, mungkin ini memang bukan jalanku." Lalu pena itu ia simpan, tidak pernah disentuh lagi. Mimpi yang dulu membuatnya hidup kini terkubur oleh rasa sakit hati dan kekecewaan. Atau seorang pemuda yang dulu bercita-cita ingin membangun bisnis, ingin membuat lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Tapi ketika pertama kali mencoba, ia rugi. Modalnya habis. Orang-orang menertawakannya. Lalu dia memutuskan berhenti. Dia memilih pekerjaan yang aman, meskipun hatinya kosong. Mimpi yang dulu membara, kini padam tanpa sisa. Kita sering mengira mimpi hilang karena keadaan. Padahal, bukan hanya keadaan yang membunuh mimpi. Yang paling sering membunuh mimpi adalah diri kita sendiri. Saat kita memutuskan berhenti mencoba. Dan ironisnya, kita tidak sadar kapan tepatnya mimpi itu mati. Ia mati perlahan, sedikit demi sedikit. Tidak ada suara keras, tidak ada tanda peringatan. Hanya suatu hari, kita bangun dan menyadari bahwa kita sudah jauh dari diri kita yang dulu. 2. Ingat dirimu yang dulu. Coba pejamkan mata sejenak, dan bayangkan dirimu yang dulu. Bukan dirimu yang sekarang penuh beban, bukan yang letih,
karena tagihan, bukan yang pusing karena masalah hidup, tapi dirimu yang dulu saat masih punya harapan begitu besar. Kamu ingat bagaimana wajahmu waktu itu? Matamu berbinar, penuh cahaya. Kamu yakin sekali bahwa masa depanmu akan indah. Kamu berani bermimpi tinggi, meski banyak orang menganggapmu terlalu berlebihan. Dirimu yang dulu tidak takut berkata, "Aku ingin sukses. Aku ingin membahagiakan orang tua. Aku ingin berdiri di tempat tertinggi suatu hari nanti." Kamu tidak peduli, meskipun orang lain menertawakanmu, karena di dalam hatimu ada keyakinan kuat bahwa kamu bisa. Sekarang, coba bandingkan dengan dirimu yang hari ini. Masihkah kamu punya cahaya itu? Atau cahaya itu sudah redup, tergantikan dengan rasa pasrah? Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang berjalan menjauh dari diri mereka yang dulu. Ada yang dulunya suka menulis, tapi sekarang sudah bertahun-tahun tidak menyentuh pena lagi. Ada yang dulunya suka menggambar, tapi kini kuas dan cat hanya tersimpan di pojok lemari berdebu. Ada yang dulunya berjanji akan berjuang untuk mengangkat derajat orang tua, tapi sekarang malah menyerah dan berkata, "Yang penting cukup makan saja." Bukankah itu menyedihkan? Kamu yang dulu begitu bersemangat, kini bahkan sulit mengenali dirimu sendiri. Bayangkan kalau kamu bisa berdiri di depan dirimu yang dulu. Anak kecil atau remaja yang penuh mimpi itu menatapmu, lalu bertanya, "Apa kabar kita sekarang? Apa cita-cita kita sudah tercapai? Apakah semua perjuangan kita dulu tidak sia-sia?" Apa yang akan kamu jawab? Apakah kamu akan berkata, "Aku menyerah di tengah jalan," atau "Aku terlalu takut untuk mencoba lagi"? Kalau jawaban itu yang keluar, bayangkan bagaimana perasaan dirimu yang dulu. Ia pasti kecewa. Ia pasti sedih melihat dirimu yang sekarang hidup jauh dari apa yang pernah ia harapkan. Tetapi kabar baiknya adalah, dirimu yang dulu belum benar-benar hilang. Ia hanya tertidur di dalam dirimu. Semangat itu masih ada. Keyakinan itu masih ada, hanya tertutup oleh lapisan kegagalan, kritik orang lain, dan rasa takut. Dan tugasmu sekarang adalah membangunkan dia kembali. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa kamu sendiri yang meninggalkan versi terbaik dari dirimu. Ingat, dulu kamu tidak takut bermimpi. Lalu kenapa sekarang kamu harus takut mencoba? 3. Tidak ada kata terlambat. Kadang kita merasa sudah terlambat. Kita melihat ke belakang dan berkata, "Andai saja aku mulai lebih cepat." Atau seandainya dulu aku tidak menyerah. Dan tanpa sadar, kita menaruh titik akhir pada hidup kita sendiri. Seolah-olah kesempatan itu sudah hilang. Tapi dengarkan baik-baik, tidak ada kata terlambat. Selama kamu masih bernapas, selama kamu masih diberi hari baru untuk bangun di pagi hari, berarti kamu masih punya kesempatan. Banyak orang hebat di luar sana yang berhasil bukan di usia muda. Colonel Sanders, pendiri KFC, baru menemukan resep suksesnya di usia 60 tahun. Vera Wang, salah satu desainer ternama dunia, baru mulai terjun ke dunia fashion di usia 40 tahun. Bahkan, ada orang-orang sederhana yang mungkin tidak kita kenal namanya, tapi mereka membuktikan bahwa memulai lagi di usia berapapun tetap mungkin. Apa yang membedakan mereka dengan orang lain? Bukan keberuntungan, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka tidak menutup pintu untuk diri sendiri. Seringkali, musuh terbesar kita bukan keadaan, bukan orang lain, tapi pikiran kita sendiri yang berkata, "Sudah terlambat." Padahal kenyataannya, terlambat atau tidak, itu hanya soal perspektif. Bayangkan ini, kamu mungkin berusia 30, 40, atau bahkan 50 tahun sekarang. Kamu menunda mimpimu karena merasa waktunya sudah lewat. Tapi coba pikirkan, kalau kamu masih diberi 20, ke 30, atau bahkan 40 tahun lagi untuk hidup. Apakah kamu mau menghabiskannya dengan penyesalan? Atau lebih baik kamu gunakan untuk mencoba lagi, walaupun butuh waktu lama? Lebih baik terlambat memulai daripada tidak pernah sama sekali. Lebih baik gagal
berkali-kali, daripada menyesal seumur hidup karena tidak pernah mencoba. Kamu mungkin merasa lelah, mungkin merasa semua sudah tidak ada gunanya. Tapi, percaya, setiap langkah kecil yang kamu mulai hari ini bisa menjadi batu pijakan menuju masa depanmu. Mungkin tidak instan, mungkin tidak mudah, tapi itu jauh lebih baik daripada hanya duduk menunggu keajaiban. Jadi, jangan takut. Kalau mimpimu dulu terasa jauh, mulailah lagi. Meski langkah pertamamu kecil, kalau orang lain menertawakanmu, biarkan saja. Karena yang penting bukan bagaimana mereka menilai, tapi bagaimana kamu menilai hidupmu sendiri. Ingat ini, waktu akan tetap berjalan dengan atau tanpa usahamu. Kalau begitu, kenapa tidak kamu isi dengan sesuatu yang berarti? Kenapa tidak kamu gunakan untuk kembali mengejar apa yang dulu pernah membuatmu hidup penuh semangat? Tidak ada kata terlambat. Yang terlambat adalah mereka yang berhenti dan tidak pernah berani melangkah lagi. 4. Harga yang harus dibayar. Kita sudah bicara bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengejar mimpi. Tapi ada satu hal penting yang jarang diungkap. Mimpi tidak pernah datang tanpa harga. Harga itu tidak selalu berupa uang, tapi hampir selalu berupa pengorbanan. Dan inilah yang membuat banyak orang berhenti di tengah jalan. Mereka tidak sanggup membayar harga yang diminta. Coba lihat kehidupan sehari-hari. Seorang anak muda yang baru bekerja misalnya. Dia punya gaji pas-pasan, tapi di dalam hatinya ada keinginan untuk suatu hari punya usaha sendiri. Kalau dia benar-benar serius, maka dia harus berani menunda sebagian kesenangan yang sekarang terlihat menggiurkan. Dia mungkin harus berkata tidak saat diajak nongkrong setiap malam. Dia mungkin harus rela menahan diri untuk tidak selalu membeli barang-barang tren yang dipamerkan teman-temannya. Itulah harga yang harus dibayar. Dan seringkali harga itu membuat kita merasa berbeda, bahkan terasingkan. Sementara teman-temannya terlihat senang karena bisa hidup santai. Dia memilih pulang kerja lalu belajar, membaca, atau mengembangkan keterampilan baru. Awalnya, perbedaannya tidak terlihat, tapi coba lihat lagi, 5 tahun ke depan. Yang satu masih berada di posisi yang sama, yang satunya sudah punya pintu baru untuk hidupnya. Atau, contoh lain yang lebih sederhana, yaitu kesehatan. Kamu ingin punya tubuh yang bugar, pikiran yang segar, dan tenaga yang kuat? Itu ada harganya. Kamu harus rela bangun lebih pagi untuk olahraga. Kamu harus membatasi makanan yang hanya memuaskan lidah, tapi merusak tubuh. Orang lain mungkin tertawa, bilang kamu ribet. Tapi ketika mereka mudah sakit dan cepat lelah, kamu justru masih berdiri tegak karena kamu membayar harga itu lebih dulu. Bahkan dalam hal relasi dan lingkungan, ada harga yang juga sering tidak kita sadari. Kalau kamu ingin maju, kadang kamu harus berani meninggalkan lingkaran yang tidak sehat. Teman-teman yang hanya tahu bersenang-senang, hanya mengajak foya-foya, tapi tidak pernah memberi nilai tambah dalam hidupmu. Harga yang harus dibayar. Kamu mungkin merasa kesepian di awal, tapi pada akhirnya, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk bertumbuh dengan orang-orang yang lebih baik. Inilah yang jarang dibicarakan. Semua orang mau sukses, tapi tidak semua orang mau menanggung biayanya. Mereka ingin hasil cepat, tapi tidak mau berproses. Mereka ingin dipuji, tapi tidak mau ditolak dulu. Mereka ingin dihargai, tapi tidak mau merasa capek membangun kemampuan. Kalau kamu serius mengejar mimpimu, kamu harus siap menghadapi fakta ini. Semakin besar mimpi yang kamu pegang, semakin besar pula harga yang harus kamu bayar. 5. Bangkit meski sudah lelah. Mari kita bicara jujur. Ada saat-saat ketika kamu sudah mencoba, sudah berjuang, tapi rasanya tetap berat. Kadang, kamu bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini ada gunanya? Itulah titik di mana banyak orang berhenti. Bukan karena mereka benar-benar gagal, tapi karena mereka sudah terlalu lelah untuk melangkah lagi. Tapi dengar baik-baik, rasa lelah itu justru tanda bahwa kamu sedang berproses.
Tidak ada otot yang menjadi kuat tanpa rasa sakit. Tidak ada jalan panjang yang bisa ditempuh tanpa rasa capek. Sama seperti besi yang ditempa api hingga menyala merah. Dirimu pun sedang ditempa oleh perjalanan ini. Coba renungkan. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seorang mahasiswa yang menahan ngantuk demi menyelesaikan tugasnya. Saat ia lelah, ia bisa saja berhenti. Tapi kalau ia bertahan, skripsinya selesai, gelarnya diraih, dan jalannya ke depan lebih terbuka. Seorang karyawan yang menabung sedikit demi sedikit, menahan diri dari gaya hidup mewah. Ada rasa capek, ada rasa iri, saat melihat orang lain terlihat lebih bebas. Tapi, pada akhirnya, tabungan itulah yang membuatnya bisa membuka usaha atau punya rumah sendiri. Lelah itu nyata. Tidak ada yang menyangkal. Tapi lelah bukan alasan untuk berhenti. Lelah hanyalah tanda bahwa kamu sedang berjalan menuju sesuatu yang lebih besar. Ingatlah, tidak ada orang yang berhasil tanpa pernah ingin menyerah. Bedanya hanya satu. Mereka memilih bangkit meski jatuh berkali-kali. Mungkin sekarang kamu merasa jauh dari cita-citamu. Mungkin kamu merasa waktu sudah terbuang terlalu lama. Tapi percayalah, selama kamu masih berani bangkit lagi, kamu belum benar-benar kalah. Karena kekalahan sejati bukan ketika kamu jatuh. Kekalahan sejati adalah ketika kamu berhenti mencoba. Jadi, mari saya ajak kamu untuk merenung sejenak. Apa kabar kamu sekarang? Kamu yang dulu punya cita-cita besar, yang dulu pernah berjanji pada diri sendiri untuk jadi seseorang yang berarti. Apakah kamu masih berani berjalan ke arah itu? Kalau iya, meski pelan, meski tersandung, dan penuh air mata itu sudah cukup. Karena setiap langkah kecilmu sedang menuntunmu kembali ke janji lama itu. Dan kalau hari ini kamu benar-benar lelah, izinkan dirimu istirahat sejenak. Tapi jangan berhenti. Bangkitlah lagi. Karena dunia masih menunggu cerita terbaik darimu. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin kamu pejamkan mata sejenak. Tarik napas dalam, lalu tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku masih mau melanjutkan langkah ini? Kalau ada suara kecil di dalam hati yang menjawab iya, meskipun pelan, meskipun samar, itu sudah cukup. Jangan remehkan suara itu. Karena justru dari suara kecil itulah api besar bisa menyala kembali. Jangan biarkan rasa lelah hari ini mencuri masa depanmu. Jangan biarkan keraguan orang lain membuatmu berhenti. Karena pada akhirnya tidak ada yang bisa benar-benar mengerti jalanmu selain dirimu sendiri.